Untuk nilai kerugian keuangan negara saat ini masih dikalkulasi oleh kawan-kawan BPK. Kita sama-sama tunggu, ini sedang proses finalisasi. Tentu dalam waktu dekat, tidak terlalu lama lagi, ya, karena memang proses penyidikannya sudah tinggal kita selesaikan beberapa yang belum. Babak baru dugaan kasus korupsi kuota haji 2024 dimulai dengan ditetapkannya 2 tersangka termasuk bekas Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bermula dari 20.000 kuota tambahan haji hasil lobi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang harusnya 92% untuk reguler dan 8%-nya untuk kuota haji khusus. Namun realisasinya 10.000 untuk kuota reguler dan 10.000 lainnya untuk kuota khusus. Ada dugaan main mata di balik pembagian kuota ini, kita akan bahas nanti bersama sejumlah narasumber. Namun kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Wakil Komisi 8 DPR RI, Abdul Wahid, mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji. Ia juga menilai perlu adanya pendalaman kembali karena ada peluang atau potensi tersangka lain selain Yakut Khalil Qomas dan Gus Alex. Abdul Wahid juga menyoroti adanya sejumlah temuan pansus terkait dugaan pelanggaran, termasuk praktik keberangkatan jemaah yang belum mendapatkan giliran resmi. Ia menekankan bahwa kedepannya pelanggaran haji harus memastikan kuota diberikan kepada jemaah yang memang berhak sesuai dengan ketentuan. Adapun persoalan ini yang saya dengar hanya 2 orang, yaitu sama staf susnya, tapi kayaknya ini perlu ada pendalaman lagi, ya, yang sesuai dengan temuan di pansus itu harus ada pendalaman lagi. Mungkin tidak hanya 2 tersangka, tapi juga ada yang lain. Sementara hingga kini KPK bersama auditor negara sudah memeriksa ratusan saksi yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Saksi-saksi tersebut terdiri dari biro-biro travel dari beberapa wilayah Sumatera hingga Kalimantan. Pengecekan bahkan sudah dilakukan hingga Arab Saudi guna memenuhi kelengkapan barang bukti dan total nilai kerugian negara. Dari hasil penyidikan, KPK menyita sekitar 100 miliar rupiah pada kasus ini. KPK juga terus mengimbau pihak-pihak yang masih ragu untuk mengembalikan uang yang diduga terkait perkara ini. Hal tersebut guna mempercepat proses finalisasi nilai kerugian negara. Untuk nilai kerugian keuangan negara saat ini masih dikalkulasi oleh kawan-kawan BPK. Kita sama-sama tunggu, ini sedang proses finalisasi. Tentu dalam waktu dekat, tidak terlalu lama lagi. Kasus korupsi kuota haji ini terkait dengan pembagian tambahan 20.000 jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yakut Khalil Qomas menjabat sebagai Menteri Agama. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun bahkan lebih. Pangkal persoalan dimulai saat kuota tambahan 20.000 dibagi rata, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota haji Indonesia. KPK menyebutkan kebijakan era Yakut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat. Tim Liputan CNN Indonesia. Main mata di kasus kuota haji 2024. Topik ini akan kita bahas bersama 4 narasumber saya pada malam hari ini. Saya akan sapa yang hadir melalui sambungan Zoom terlebih dahulu. Ada juru bicara KPK Budi Prasetyo. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam Mbak Diana.
Terima kasih sudah mau bergabung. Kemudian nanti juga akan ada juru bicara ex-Menak Yakut Kolil, yakni Mbak Mariana Hasbi atau Mbak Ana, yang masih kami coba untuk bantu hubungi. Kemudian beralih dari yang hadir di studio, ada juga Kepala Divisi Advokasi ICW, Mas Egy Primayoga. Terima kasih Mas Egy sudah mau hadir. Terima kasih. Dan juga pada malam hari ini ada anggota Pansus Haji 2024 DPR RI, ada Mbak Lulu Nur Hamidah. Selamat malam Mbak Lulu. Selamat malam, Adi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sebelum ke Mbak Lulu dan juga Mas Egy, saya mau langsung sapa Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi, mungkin boleh dijelaskan begitu ya soal peran dua tersangka sehingga KPK menyatakan ada kurang lebih ini ada kerugian negara 1 triliun rupiah. Mungkin boleh dijelaskan secara rinci. Baik Mbak Diana, terkait dengan peran-peran para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya yang pertama adalah terkait dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama berkaitan dengan tambahan kuota ibadah haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Ya. Gimana kalau kita melihat latar belakangnya Mbak Diana, bahwa pemberian tambahan kuota itu adalah untuk memangkas panjangnya antrean yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia, di mana kita ketahui ada yang bahkan sampai 30-40 tahun. Nah, atas permasalahan tersebut, maka kemudian pemerintah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk membahas itu dan kemudian kita diberikan tambahan sebesar 20.000 kuota. Nah, kalau kita melihat latar belakang tersebut, Mbak Diana, tentu adalah peruntukan dari kuota ibadah haji ini adalah untuk yang reguler, yang umum. Ya, namun demikian dilakukan diskresi splitting kuota ibadah haji ini 50-50. Bahkan kalau kita melihat kepada acuan Undang-Undang 8/2019 terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, maksimal floating untuk kuota haji khusus adalah 8%. 92% untuk umum. Namun demikian, splitting yang dilakukan jauh lebih besar dari angka maksimum tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dari kuota ibadah haji ini yang kemudian bertambah sangat signifikan di lajur kuota ibadah haji khusus yang kemudian dikelola, diselenggarakan oleh para PIHK atau Biro Travel, Mbak Diana, kemudian di ujungnya adalah adanya dugaan aliran uang dari para PIHK atau Biro Travel ini kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Nah, ini kan kemudian menjadi utuh antara diskresi awal yang dilakukan, kemudian di hilirnya ada dugaan aliran uang terkait dengan kuota haji tersebut. Begitu kira-kira secara umum, Mbak Dian. Artinya kan bahwa memang KPK menemukan begitu ya dugaan, kemudian ada alat bukti yang cukup begitu bahwa adanya aliran dana ke minimal ke pejabat Kementerian Agama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Gus Yakut dan juga Gus Alex. Nah, kalau bicara secara detail begitu soal Gus Yakut dan juga Gus Alex, benarkah sebenarnya KPK menemukan adanya pertemuan-pertemuan ataupun lobi setengah kamar dari sebelum ditetapkannya ada KMA nomor 130 begitu ya? Ya, tentunya Mbak Diana, ini semua didalami pra, saat, dan juga pasca. Pra penetapan diskresi ini itu juga kami mendalami gitu kan. Oleh karena itu kami selalu sampaikan apakah diskresi pembagian kuota haji ini murni dari atas, dari Kementerian Agama atau top down, atau ini ada unsur-unsur bottom up-nya, ada inisiatif motif dari para Biro Travel ataupun PIHK. Ya, itu semuanya didalami baik dari pertemuan-pertemuan maupun dari berbagai bukti-bukti lainnya. Sehingga kami ingin melihat bagaimana peran dari setiap pihak dalam proses diskresi, kemudian distribusi, kemudian penyelenggaraan ibadah haji sampai dengan dugaan aliran uang dari para Biro Travel kepada pihak-pihak di Kementerian Agama tersebut. Begitu Mbak Dian. Baik, ini bertepatan dengan selesai penjelasan Mas Budi, sudah bergabung bersama kami ada juru bicara ex-Menak Yakut Kolil, ada Mbak Mariana Hasbi. Selamat malam Mbak Ana. Iya, selamat malam. Mbak Ana, suara saya terdengar? Terdengar jelas Mbak Ana. Mbak Ana tadi kalau Mbak Ana sempat mendengar sedikit begitu penjelasan dari Mas Budi,
disebutkan bahwa Gus Yakut ini saat duduk menjadi Menteri Agama kemudian memilih diskresi untuk membagi kuota haji reguler dan khusus itu 50-50 tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian dalam beberapa kesempatan Anda juga menyebutkan bahwa hal tersebut dikonsultasikan kok ke DPR. Kemudian juga bahkan Anda dalam beberapa kesempatan menyebutkan ada juga anggota DPR yang mendorong pemaksimalan kuota haji tersebut. Mungkin boleh Anda jelaskan argumentasi Anda? Ya, betul gitu ya. Jadi seperti kita tahu ada 2 jenis kuota, Pak Budi. Jadi ada kuota dasar dan kuota tambahan. Kalau pasal yang Pak Budi sebutkan itu adalah pasal 64. Di situ diatur bukan kuota haji reguler tapi haji khusus. Besarnya 8%. Itu berlaku untuk kuota dasar yang 221.000. Dan itu sudah kami lakukan. Jadi sudah ada KMA-nya. Nah, yang 20.000 itu adalah kuota tambahan. Kuota tambahan itu berlaku pasal 9. Jadi saat membaca undang-undang kita tidak bisa lompat dari pasal 8 langsung ke 64. Jadi ada pasal 8, 9 lalu pasal 64. Itu pertama soal undang-undang. Terus seperti pertanyaan Mbak siapa maaf tadi? Dengan Diana, Bu Ana di studio. Ya. Maaf ya Mbak, saya agak kedengeran karena ini saya lagi di acara. Nah, kenapa kami berani menggunakan pasal 9 itu juga ada preseden. Tanggal 22 Mei 2023, ada rapat kerja antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama dan BPKH. Saat itu temanya soal bagaimana kita menangani kuota tambahan gitu ya, dan sustainability dana BPKH. Saya bacakan ada beberapa statement dari para anggota DPR. Ini dari PKS. Kalau ada tambahan haji, harusnya kita serahkan saja pada jamaah haji khusus agar tidak mengurangi nilai manfaat. Lalu dari PAN, untuk kuota tambahan itu kebijakan Menak gitu. Jadi kita cari yang tidak perlu disubsidi, kita kasih ke haji khusus. Dari PAN. Lalu ada dari Golkar, yaitu dia bilang kalau ada kuota tambahan kita lempar saja, lempar bebas. Siapa yang berani melunasi tanpa subsidi? Dan ini banyak. Nah, yang menguatkan kami itu justru dari PKB, Pak Marwan Dasopang. Di tanggal ini, itu beliau bilang, pasal 9 ini lanjutan dari pasal 8. Di sini diatur bahwa Menteri boleh menetapkan bahwa kuota tambahan itu diperuntukkan untuk haji reguler, haji khusus bisa dengan pasal ini. Ya, kita tahu bahwa undang-undang ini adalah produk legislatif. Nah, sekarang anggota legislatifnya sudah bilang bahwa pasal ini itu berlaku Mbak Ana, sepertinya tafsiran mana lagi yang harus kita ikuti? Dan ditetapkan oleh pemiliknya, pembuatnya sudah bilang, ya. Oke, Mbak Ana, kalau saya mau konfirmasi tadi soal Anda menyebutkan dalam beberapa kesempatan, kita sudah konsultasikan kok ke DPR dan lain sebagainya. Tapi tadi saya juga menegaskan begitu ya kepada Mas Budi, ini sebenarnya Gus Yakut atau mungkin pejabat Kemenak mengetahui tidak sih adanya lobi-lobi setengah kamar yang dilakukan bahkan sebelum ketok palu begitu pada Desember atau sampai Januari 2023. Ada lobi-lobi antara Kemenak dan juga Biro Haji begitu untuk menyepakati ini siapa yang mendapatkan kuota haji tambahan ini begitu? Nggak ada dong. Itu kan kita bisa lihat dari daftar jemaah haji khusus yang berangkat. Kalau tuduhan Pak Budi itu artinya travel-travel itu dibagi berdasarkan travelnya. Jadi kami punya 20.000, lalu kami bagi ke travel A 10.000, travel B 10.000. Itu kan paling gampang. Nyatanya Pak Budi ya gitu, KPK itu kan memeriksa ada 300 lebih travel. Kalau kami mau gampang kan kami tinggal pilih aja berapa 4 travel kita bagi tuh 20.000 itu jadi 4.000 atau 2.000. Tapi ini tidak 300. Artinya jamaah haji khusus itu dipilih berdasarkan nomor porsi, bukan berdasarkan travel. Gitu ya, itu bisa dicek dan Anda bisa download daftar jamaah haji khusus tahun 2024 itu ada surat edarannya dan itu terbuka. Setiap orang, setiap travel bisa melihat itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berdasarkan travel, maka kita akan daftarnya bunyinya begini: travel A nomor 1 sampai 100, travel B nomor 101 sampai 300.
faktanya yang ada di daftar itu adalah nomor porsi 1001 sampai 1010 travel A. 1011 misalnya travel B sampai 1015. Lalu balik lagi 106 sampai 20 misalnya. Itu travel A lagi. Itu travelnya berantakan. Artinya itu jamaah haji khusus itu tidak dibagi berdasarkan travel seperti yang dituduhkan, tapi melainkan itu sesuai dengan nomor porsi dan nomor antriannya. Oke, baik. Dari Mbak Ana saya mau beralih yang juga sempat menyelidiki dugaan hal ini, yakni Mbak Lulu. Mbak Lulu, di Pansus ini kan sebenarnya menghasilkan 9 keputusan sebenarnya. Salah satunya adalah menyoroti bahwa adanya kurang transparansi, kemudian soal distribusi hajinya juga bagaimana sosialisasi dan lain sebagainya itu tidak transparan lah begitu. Kalau tadi disebutkan oleh Mbak Ana, semua keputusan dari Gus Yakut pada saat itu sudah dikonsultasikan ke Komisi 8. Pansus melihatnya seperti apa? Ini apakah komunikasi yang kurang atau ada celah di situ yang dimanfaatkan atau seperti apa sih Mbak Lulu? Begini ya, yang mungkin perlu kita luruskan ya kepada tadi juru bicara Gus Yakut, yang menjadi basis kebijakan atau keputusan di DPR itu adalah hasil putusan dari rapat yang kemudian mengikat. Kalau soal kemudian anggota DPR menyampaikan aspirasi, usulan-usulan, pandangan-pandangan itu tidak apa-apa, selama kemudian itu tidak menjadi sebuah keputusan. Tetapi yang menjadi basis bagi ketentuan alokasi ini, jumlah jamaah haji yang 241.000 itu include di dalamnya adalah kuota tambahan 20.000 itu adalah rapat kerja antara pemerintah yaitu Kementerian Agama dengan DPR di bulan November, kalau nggak salah di tanggal 27. Nah, rapat itulah yang kemudian melahirkan keputusan presiden yang terkait dengan BPIH juga gitu loh. BPIH-nya berapa? 241.000 jamaah. Nah, rapat kerja pada tanggal 27 November 2023 itu sudah mencantumkan, sudah menyepakati bahwa jumlah jamaah haji tahun 2024 sebanyak 241.000, di mana ketentuannya adalah 92% itu untuk reguler dan 8% itu untuk haji khusus. That's it, gitu loh. Itu artinya apa? Pada tanggal itu dan di bulan itu, di tahun itu, semua sama-sama memiliki kesadaran bahwa Indonesia sudah menerima tambahan 20.000 ya dari pemerintah Saudi. Dan di bulan Oktober pun kita pun juga mendapatkan informasi dari pemerintah gitu kan. Karena apa? Karena Pak Presiden Jokowi juga melakukan press conference bahwa beliau sukses ya kan melakukan negosiasi, lobby-lobby. Karena apa? Karena antrean jamaah haji yang sangat panjang. Di Sulawesi itu bahkan sekarang sudah sampai 47 tahun, ya kan? Jadi yang dipertimbangkan itu bukan panjangnya, lamanya, banyaknya antrean jamaah haji khusus, tidak. Tetapi jamaah haji reguler. Kalau orang-orang daftar usianya 30 tahun, dia harus tunggu 70 tahun untuk bisa berangkat. Dan ada orang yang usianya, calon jamaah haji, usianya udah 76 tahun, dia belum bisa berangkat. Karena dia baru terdaftar itu 8 tahun. Nah mestinya yang kayak gini nih yang didahuluin. Gitu loh. Kenapa kemudian kuota tambahan ini seperti kabar gembira bagi seluruh calon jamaah haji? Karena ini kita pikir ini akan mempercepat proses keberangkatan khususnya bagi mereka yang usianya udah masuk ke lansia atau yang kemudian daftar tunggunya sudah lama dan kemudian panjang dan seterusnya. Jadi bukan kemudian membuka celah dengan cara membangun semacam mekanisme tertentu yang kemudian memungkinkan terjadinya entah itu kartel atau bahkan jual beli kuota. Saya masih ingat banget ya di masa-masa itu Mbak, itu sebelum ada pansus, itu yang namanya iklan percepatan haji itu terbuka di TikTok yang dilakukan oleh travel-travel tertentu dan itu dipasarkan. Dengan sejumlah uang, bisa berangkat langsung tanpa antri, bisa berangkat langsung tanpa antri. Dia nggak bilang kok itu untuk lansia atau tidak, enggak gitu. Padahal mau itu jamaah haji, mau jamaah yang reguler yang mendapatkan kuota tambahan, tetap dia harus mengikuti mekanisme dan aturan apa. Dia tetap harus di dalam masa antrian. Tetapi kita juga menemukan bahwa ada 3.505 yang kemudian tidak antri, artinya 0 tahun. Kita pansus itu sudah mengundang para pihak loh. Para pihak itu yang mereka itu berangkat karena memang ditelepon sama travelnya itu kurang 3 bulan dari kemudian keberangkatan. Kamu mau berangkat nggak? Bayar sekian. Berapa? Oh ada 400 juta. Ada yang dikenain 1 miliar, ada yang 800 dan seterusnya. Ya kan? Tetapi sebaliknya kita juga punya pengaduan di DPR ya. Kita dapat pengaduan. Kebetulan kawan saya di UI. Mbak bisa nggak
orang tua saya berangkat, usianya 76 tahun. Oke. Adiknya 69 tahun. Barangkali kita mendapatkan kebermanfaat dari kuota tambahan. Tapi jawabannya apa ketika kita coba sounding ke pihak pihak-pihak yang ada di kementerian ya, oh kuotanya sudah habis. Kok kuotanya sudah habis? Tapi kemudian saya tahu banget gitu bahwa ini kemudian masih ditawarkan. Iya. Mbak Lulu, gitu. tapi kalau kita mengingat begitu ya penjelasan Kementerian Agama bahwa tidak diberikan kepada kuota haji reguler itu karena adanya keterbatasan tempat disebutkan dengan alasan keamanan, kenyamanan. Kemudian juga saya ingat di rapat Komisi 8 Gus Yakut menyampaikan hal itu kepada jajaran Komisi 8. Meskipun ketika dipanggil di Pansus tidak hadir begitu ya Mbak Lulu ya. Nah, apakah alasan itu menurut Pansus masuk akal? Menurut saya sih tidak masuk akal. Karena apa? Karena kita dari awal itu justru punya pengharapan kan terhadap kuota ini. Bahkan kita ini malah didorong. Gimana kalau kita ini lobby ke negara-negara lain nih, misalkan di ASEAN gitu. Yang kuotanya misalnya nggak kepakai, udahlah kita pakai aja gitu ya. Siapa tahu mereka nggak kepakai, misalkan nggak di ASEAN, misalnya kayak Korea atau Thailand gitu kan. Dia punya kuota tetapi jumlah jemaah hajinya itu di bawah kuota. Ya udahlah kita serap misalnya seperti itu. Itu artinya apa? Bahwa kita secara sadar justru mengikhtiarkan gimana caranya kita ini punya tambahan kuota gitu kan. Asumsi kita negara hadir, negara punya tanggung jawab dan kemudian kementerian terkait yang memang memiliki mandat utama untuk penyelenggaraan haji, ya kemudian sudah bersiap dengan segala kemungkinan itu. Sudah memitigasi juga semua resikonya. Nah, saya kemudian tadi itu Mbak sebelum gue cek ya kan. Ketika peristiwa di masa-masa sebelum lobby dan setelah mendapatkan kuota dan kemudian respon pemerintah, justru kemudian yang saya ingat pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga nuwun sewu ya Gus Yakut sendiri itu justru menyampaikan kita punya waktu untuk melakukan persiapan. Nah, karena apa? Karena waktunya tidak terlalu mepet karena masih di bulan-bulan yang jauh dari penyelenggaraan haji. Makanya kenapa kemudian pada waktu kita melakukan pengawasan, ini belum pansus, masih dalam rangka pengawasan karena lintas ya komisi, walaupun saya tidak komisi 8, saya komisi 6, karena BUMN juga sebagai pihak yang terkait gitu, kita juga nanya, udah ada mitigasinya nggak, ada simulasinya nggak dengan adanya tambahan 20.000 kuota ini, ya memang waktu itu nggak kejawab gitu. Nah itu artinya ya jangan-jangan sudah ada skenario, ya udah deh dilempar aja ke pihak misalnya sektor swasta gitu ya kan dengan haji khusus gitu. Tetapi menurut saya ini benar-benar nggak bertanggung jawab gitu untuk mengamankan Kepres, mengamankan Raker dan mengamankan amanat negara. Saya akan beralih ke Mas Egy. Saya mau tanya pandangan ICW soal kasus ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Usai jeda kita akan kulik lebih jauh soal benarkah ada main mata di kuota haji Indonesia 2024.